Salam kreatif. Sahabat kreatif, perkenalkan saya Melati dan rekan saya. Saya Dewa. Sahabat kreatif, kami dari 10 Karitan 2 akan melakukan observasi di sebuah situs amatan yang berada di sisi selatan Yogyakarta. Kami ingin tahu ada apa saja di sana. Dengan observasi semacam ini, kami akan menemui banyak sekali pengetahuan dan dihadapkan langsung dengan peninggalan sejarah masa lalu. Sahabat kreatif, karena pada intinya tak ada masa kini jika tidak melalui masa lalu. Masa lalu ini akan terkuak dengan observasi semacam ini. Ini penting sekali bagi kami, karena sejatinya kami adalah anak muda yang masih berproses mengenal adat istiadat, seni, dan tradisi. Dengan cara inilah kami menghormati budaya kami. Sahabat kreatif, hari ini kami dari kelas 10 Karawitan 2 SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta berkesempatan berwisata religi atau wisata budaya ke situs Goa Selarong. Momentum ini kami jadikan jalan-jalan yang syarat dengan pengetahuan. Setelah sebelumnya di kelas, kami membaca literatur mengenai situs ini dan sejarah yang tersirat di dalamnya. Lalu, kami jadikan literasi digital supaya bisa diakses pengetahuannya oleh teman-teman pelajar lainnya. Pengalaman seperti inilah yang menjadikan cakrawala berpikir kami bertambah luas. Khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Sahabat kreatif, kami telah sampai di situs amatan Gua Selarong, tepatnya berada di Desa Gua Sari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Sebagai wilayah dengan nilai historis yang tinggi, daerah istimewa Yogyakarta memiliki sejumlah tempat yang menjadi petilasan dari beberapa tokoh penting dalam sejarah. Salah satunya adalah Goa Selarong, yang berada di Dusun Kembang Putihan, Desa Gua Sari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Goa Selarong ini menjadi saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Berada di lokasi yang strategis, tepatnya di kaki Bukit Kapur, berjarak sekitar kurang lebih 9 km dari kota Yogyakarta. Selarong keadaan alamnya subur hingga saat ini. Air mengalir dengan deras, juga hasil bumi di daerah ini cukup menjadi penghidupan masyarakat sekitar. Sejauh pengamatan kami, di sekitar situs Goa Selarong terdapat banyak pedagang makanan dan buah-buahan yang dipetik langsung dari sekitar Selarong. Alam Selarong subur. Pantas saja Pangeran Diponegoro memilih Selarong sebagai tempat persembunyian dari pasukan Belanda. Goa ini menjadi benteng pertahanan sekaligus markas besar Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Di Goa Selarong terdapat dua goa utama, Goa Kakung dan Goa Putri. Sahabat kreatif, kami telah berada di Goa Kakung. Goa Kakung ini diperkirakan merupakan goa yang telah ada di zaman Hindu sebelum Pangeran Diponegoro menggunakannya sebagai salah satu tempat tirakannya. Goa Kakung adalah gua yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya untuk bersembunyi dari Tegalrejo ke Selarong dari kejaran pasukan Belanda. Goa Kakung menjadi kediaman Pangeran Diponegoro. Sedangkan Goa Putri digunakan sebagai tempat tinggal Raden Ayu Ratnaningsih atau yang akrab dengan sebutan Nyi Ratnaningsih. Sahabat kreatif, kami telah berada di Gua Putri. Gua Putri ini menjadi tempat peristirahatan istri Pangeran Diponegoro, yakni Raden Ayu Ratnaningsih bersama dayang-dayangnya. Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perjuangan rakyat pribumi dengan semboyannya Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Dikahi Tekan Pati atau sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebagai penanda bahwa tempat tersebut merupakan saksi bisu sejarah perjuangan bangsa, maka pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul membangun ikon patung Pangeran Diponegoro di objek wisata tersebut. Ada dua patung Pangeran Diponegoro. Patung tersebut bisa kita lihat bersama di gapura masuk wisata dan sebelah lahan parkir sebelah pintu masuk. Tak heran, banyak wisatawan yang kerap menyebut Goa Selarong dengan sebutan Goa Diponegoro. Meski memiliki nilai historis yang tinggi, wisatawan tak perlu khawatir dengan ongkos tiket masuk. Pemkab Bantul sebagai pengelola kawasan ini menerapkan harga tiket yang terbilang ramah di kantong sebesar Rp6.000. Tarif parkir sepeda motor Rp3.000, mobil Rp5.000, dan bis Rp10.000. Objek wisata Goa Selarong ini dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap hari.
buka mulai pagi hingga sore hari. Beberapa literatur yang kami baca di kelas menyebutkan, pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda, pimpinan asisten Residen Cavalier mengepung rumah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dan menuju ke Selarong. Di tempat tersebut, secara diam-diam dipersiapkan untuk dijadikan markas besar. Setelah peristiwa di Tegalrejo sampai ke keraton, banyak kaum bangsawan yang meninggalkan istana dan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mereka adalah anak cucu dari Sultan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, dan Hamengkubuwono III. Di dalam Gua Selarong inilah, Pangeran Diponegoro merancang strateginya melawan Belanda. Konon, pada masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Gua Selarong tidak kasat mata dan terlihat buntu apabila dilihat dari luar. Namun, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya bisa keluar masuk, seakan gua ini memiliki pintu gaib untuk bersembunyi. Keadaan saat itu, Selarong mungkin masih berbentuk hutan belantara, pantas saja tidak terlihat kasat mata. Seperti halnya hari ini yang kami amati, masih banyak pepohonan rimbun juga kontur tanah yang naik turun, membuat kami cukup berhati-hati menaiki anak tangga menuju goa, apalagi jalan mulai berlumut, tanda musim hujan sudah tiba. Perang besar Pangeran Diponegoro melawan Belanda disebabkan oleh banyak hal. Salah satu sebab khususnya adalah pencabutan patok-patok jalan yang dipasang Belanda di lahan milik Pangeran Diponegoro. Belanda yang ingin membuat rel kereta api dengan sengaja dan tanpa izin memasang patok di lahan Pangeran Diponegoro. Beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Akibat keberaniannya menentang kebijakan Belanda, kediaman Pangeran Diponegoro yang berada di Tegalrejo pun diserbu dan dibakar pada Juli 1825. Namun, saat pasukan Belanda yang dipimpin oleh Residen Cavalier sampai, Pangeran Diponegoro telah pergi bersama istri dan pasukannya. Pangeran Diponegoro segera membangun pertahanan di Gua Selarong dan menyusun strategi pembalasan terhadap Belanda. Kabarnya, pasukan Pangeran Diponegoro terus bertambah, bahkan hingga ribuan. Termasuk selama mengungsi di Gua Selarong, keberadaannya diketahui oleh Belanda, yang tercatat melancarkan 3 kali serangan. Gua Selarong adalah bukti tempat perjuangan Pangeran Diponegoro. Sebelum beliau ditangkap di Magelang pada 28 Maret 1830, lalu diasingkan ke Manado dan Beteng Rotterdam di Makassar, Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di pengasingan pada 8 Januari 1855. Jenazahnya dikebumikan di makam yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wisata budaya tim kelas 10 Karawitan 2 SMKI Yogyakarta lakukan semata-mata untuk menambah bekal pengetahuan yang dekat dengan kehidupan kami sebagai pelajar. Selain tentu saja berwisata budaya, agar kami mengenal sejarah perjuangan para pahlawan yang semangatnya bisa kami ambil sebagai wujud perjuangan kami sebagai pelajar dan tentunya sebagai pelajar yang berbudaya. Pengetahuan berawal dari perjalanan ini, wisata budaya yang menguak pengetahuan bagi kami kaula muda milenial agar tetap mencintai budaya, tradisi, dan seni melalui pembelajaran mengasyikan syarat manfaat dan pengetahuan. Dan tentu saja membuka cakrawala berpikir kami, khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Setelah beberapa saat berada di situs Gua Selarong, kami diberikan banyak pengetahuan. Pengetahuan kami pada kali ini kami dapatkan dengan jalan-jalan, aktivitas yang kami gemari pada saat ini. Tetapi jalan-jalan kami pada kali ini berbeda dengan biasanya. Hari ini kami mendapat data empirik di situs yang berpengaruh pada masa Kerajaan Mataram Islam berjaya. Luar biasa, masa lalu memang aktual. Gimana sahabat kreatif? Menarik bukan? Semoga literasi digital ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang menonton tayangan ini. Akhirnya, kami mewakili tim kreatif undur diri. Sampai jumpa pada jalan-jalan berikutnya ya. Salam budaya, salam kreatif.